Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Jadi kalau Dia Juru Selamat kita, percayalah. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk memilih yang terbaik. Dan selamat malam. Semoga di relax kita ini kita masih tetap rindu untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita tidur. Mari saya tetap memberikan saran supaya kita mencintai firman Allah, membaca firman Allah dan berdoa sebelum tidur maupun sesudah bangun. Ya, puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan Yesus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kita sehingga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Malahan segala sesuatu kau enggak rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dari sini kita bisa melihat tema kita Tuhan Yesus yang terutama. Jadi kalau Tuhan Yesus menjadi terutama dalam hidup kita, karena kita betul-betul mengenal Dia, betul-betul mengetahui siapa Dia, dan betul-betul mengetahui Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat bagi kita, penolong bagi kita, pembela, penyedia bagi kita. Dan itu sebabnya Dia yang menjadi terutama. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Dan karena Dia yang terutama dan akibat Dia yang paling utama, dan kita akan yang pertama, kita akan biarkan Dia menjadi pembaharu dalam kehidupan kita. Filipi 3 ayat 20-21. Jadi Dia akan menjadi pembaharu dalam kehidupan kita. Karena apa? Warga negara kita sebenarnya ada di sorga. Memang kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Dia. Dan menjadi serupa dengan Dia tidak bisa ujuk-ujuk serupa dengan Dia. Dia harus mengalami, kita harus mengalami restorasi. Itu sebabnya firman Allah mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Biar kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menyatakan segala kekuatan bagi kita. Sehingga pembaharuan yang sejati itu datang dalam hidup kita. Sehingga kita menikmati segala pertolongan dan kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Sehingga pembaharuan sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan kita alami dalam hidup ini, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa kita memang ada dalam dunia ini, tapi warga negara kita ini bukan warga negara bumi, tapi warga negara surga. Walaupun secara hukum kita adalah warga negara Indonesia, tapi saya mau katakan, secara hukum ilahi kita adalah warga negara surga. Karena kita sudah percaya dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita biarkan untuk merestorasi hidup kita, memperbaharui hidup kita. Sehingga kita nantinya akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa karena Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita, Dia menjadi sumber kuasa tanpa batas. Ini penting kita ketahui. Bahwa Yesus itu sumber kuasa tanpa batas bagi orang percaya. Engkau sakit, butuh kesembuhan, datang pada Dia. Dan setelah 1 Maret 1987,
Saya akan katakan ini berulang-ulang. Setiap kali saya berbicara soal kuasa Allah, maka saya mengatakan saya sudah mengalami apa yang dinamakan kuasa tanpa batas. Ketika saya sakit, bahkan ketika situasi tidak menyenangkan, bahkan ketika dokter sudah mengatakan tidak mungkin sembuh, dan Tuhan telah saya lihat bekerja, baik melalui saya, melalui orang lain, dan lain sebagainya. Dan kuasa tanpa batas itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena firman Allah katakan begini, Yohanes 1 ayat 12. Sebanyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau engkau mau mempunyai kuasa, jadilah anak Allah, karena dialah pemilik kuasa di langit di bumi. Dan dia akan menganugerahkan itu bukan untuk engkau sok-sokan, bukan engkau supaya hebat, supaya luar biasa, tidak. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu, melalui gerejanya. Puji nama Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ia sumber berkat bagi setiap kebutuhan kita. Haleluya. Tentu kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Kita melihat hal yang saya mau katakan, bagaimana Tuhan memelihara saya di saat pandemi yang sangat berkepanjangan itu. Dan luar biasanya Tuhan itu. Kalau kebutuhan saya 1-2 juta mungkin tidak menjadi. Saya udah pernah katakan, kalau 8 juta itu pendapatan saya, penerimaan saya, sementara pelayanan berhenti secara usaha tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita kerjakan. Dan hampir-hampir tidak mencukupi untuk hidup kita saja. Bertahan saja sudah syukur. Tapi saya bisa melihat Allah yang berkarya itu. Saya katakan bahwa Tuhan sampai hari ini. Saya katakan mungkin 2 bulan ke depan kelegaan itu ya yang saya nantikan itu akan terjadi. Dan itu saya sudah menanti-nantikan 2 bulan ke depan ini. Kemarin itu 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 bulan demi 1 bulan Tuhan nyatakan segala kekuatan dan kekuasaannya. Haleluya. Karena apa? Ketika engkau mempercayai dia adalah sumber berkatmu, Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Tuhan bisa gerakkan orang di sekitar Anda. Tuhan bisa gerakkan apa yang Anda kerjakan. Satu kali mendapatkan mungkin sesuatu yang tanpa Anda duga-duga, atau dengan cara dia mengirimkan dari samudera raya atau dari orang-orang yang ada di sekeliling dunia ini. Dan luar biasa. Saya hanya mengatakan saya bangga pada Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan saya tidak ingin mengatakan berapa banyak jemaatmu, walaupun saya menikmati segala pertolongan, tetapi saya mengatakan bahwa itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena apa? Dia yang terutama dalam hidup ini. Kalau dia yang terutama dan kita kenal dia, kita kasihi dia akan menjawab segala kebutuhan, tidak peduli bagaimanapun situasi dan kondisimu. Dan saya bisa melihat dan menyaksikan sampai hari ini Tuhan tetap menyatakan kebaikan dan kemurahan. Dan ikuti saja kecintaan kita kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Jangan keluar dari firman Allah. Bayangkan di tengah-tengah situasi yang sulit, mobil saya dijual orang. Karena masa-masa itu masa sulit. Semua sulit. Itu anggota saya yang jual. Bayangkan itu. Tujuan kita supaya kita ditolong dengan situasi itu, karena biar daripada dia nongkrong di rumah, ya biar dia mencari hasil. Ya kita pikir-pikir juga kita dalam keadaan kekurangan, belum lagi harus operasinya dan apa dan lain sebagainya. Jadi ternyata harus raib. Tapi apakah kita sakit hati, apakah kita dendam? Tidak. Saya sudah bilang sama Tuhan, ketika Tuhan percayakan saya bersyukur. Ketika Tuhan ambil dengan caranya, saya juga bersyukur. Karena apa? Saya tahu ada waktu dia memberi, ada waktu dia mengambil. Nah ketika dia mengambil, apakah kita menghujat Tuhan, ataukah kita mempermuliakan Tuhan? Atau
kita sungguh lebih mencintai Tuhan, bahkan bergumul dalam doa dan puasa kita. Dan saya melakukan cukup lama doa dan puasa pada waktu itu. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa ada hal yang bisa kita pakai, tapi kemudian kita bisa gunakan untuk pelayanan, tapi kemudian itu ditilap orang dan sangat menyedihkan. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan itu Tuhan yang baik, dan Tuhan kembalikan dengan walaupun mereka yang masih kredit yang menjual mobil saya itu. Tapi memang ya begitulah hidup itu ya. Tapi percayakan bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa, bukan manusia. Walaupun manusia Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat kita, tetapi saya mau katakan Tuhan itu adalah sumber berkat. Anda bisa bayangkan di tengah-tengah kesulitan Anda, di tengah-tengah kondisi Anda yang membuat Anda menangis, Tuhan, kemana saya akan lari, kemana saya sudah pernah berkata, saya sudah pernah membawa sertifikat saya untuk saya gadaikan hanya untuk kebutuhan saya. Jadi kebutuhan yang ya macam-macam lah itu ya, supaya dalam situasi nanti tenang bisa, tidak seorang pun. Dan akhirnya saya sudah menggunakan cara saya, Tuhan. Sekarang saya biarkan, saya sudah mencoba dengan cara saya, tapi kemudian Tuhan menolong. Dan Anda bisa bayangkan kalau orang tiba-tiba datang kepada Anda begini, saya tidak tahu apa yang terjadi. Loh, kenapa Om? Kok ini bukan anggota jemaat saya? Kenapa Om? Saya berdoa kok Pak Simon yang kelihatan. Saya dulu belum berjenggot. Anda bisa bayangkan, itu karena kedua anak saya membutuhkan biaya. Sementara situasi sangat sulit dan sangat tidak bisa untuk bisa kita andalkan. Untuk makan saja sulit. Tapi saya sudah bisa mengatakan bagaimana Allah memelihara sampai hari ini. Bayangkan uang listrik saya 1 bulan itu 1 juta dan lain-lain sebagainya. Belum lagi tanggungan-tanggungan lain. Makanya saya bilang 2 bulan ke depan ini saya akan menikmati segala kebaikan. Saya bilang kepada keluarga saya yang ada di Sumatera, kamu datang enggak? Mungkin untuk saat ini saya tidak bisa datang. Tapi kalau mungkin untuk tahun-tahun ke depan, mungkin setiap acara saya akan bisa hadir. Tapi tidak perlu saya menceritakan apa mengakibatkan saya tidak bisa hadir, kan? Ya, jadi ya cukup lama. Tapi ya begitulah. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Dan dia sudah pelihara dari hari ke hari. Dan tetaplah setia kepada dia. Dan yang terakhir, ya, dia adalah juru selamat kita. Filipi 3 ayat 20. Jadi dia adalah juru selamat bagi kita. Jadi kalau dia karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan di situ juga kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi kalau orang katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, kita mengatakan dia juru selamat. Jadi kalau dia firman Allah mengatakan dia juru selamat, ya percaya saja engkau akan diselamatkan. Nanti saya mau katakan akan ada tangisan yang sangat mengerikan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tapi sudah terlambat. Tapi saya mau katakan sebelum terlambat, sebelum tangisan yang mengerikan itu datang, percayalah bahwa Yesus itu juru selamat. Dan buat dia menjadi yang terutama dalam hidup ini. Sehingga terus Tuhan Allah bekerja, dia akan terus memperbarui, dia menjadi sumber kuasa tanpa batas, sumber berkat, juru selamat dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kekuatannya senantiasa. Mari kita terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Engkaulah yang terutama dalam hidup ini. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi engkau. Dalam segala apapun sakit, percaya Yesus itu tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, yang seberapa orang mendengar
dan mempercayai bahwa Tuhan adalah tabib, dokter dari segala dokter. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau mengalami masa-masa sulit, saya hanya mau katakan kepada kita, tetaplah bertahan di masa engkau keadaan seperti itu. Kita tidak tahu apakah kita dalam proses pembentukan atau dalam proses uji iman. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau melihat apa engkau sedang mengalami percobaan atau sedang mengalami ujian, gampang saja ketika engkau mengalami ujian, engkau berarti sedang dibawa oleh Tuhan untuk naik iman seperti Yusuf dan Ayub. Tapi kalau engkau sedang mengalami proses pencobaan karena dosa-dosa yang kau lakukan, mungkin saja hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan sehingga engkau mengalami proses yang demikian rupa seperti Saul. Dan pada akhirnya saya mau katakan bahwa proses pencobaan akan selalu datang ketika engkau berdosa, dan kalau engkau tidak bertobat, kehancuran akan datang kepadamu. Karena pencobaan itu tidak akan mendatangkan hal-hal yang baik terkecuali Anda mau bertobat, baru engkau akan menikmati kembali yang indah dari Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengenal namamu. Dan Engkau berkata, kalau kami mencintai Engkau dan mengenal namamu, maka ketika Engkau kami berdoa, Engkau menjawab kami. Jawab kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kalau kami mengalami kesusahan, Engkau berkata bahwa kami akan Engkau sertai dalam kesulitan kami, dan kami percaya dan Engkau akan melepaskan kami sebagaimana firman. Bahkan dengan panjang umur, dengan keselamatan, Engkau akan tunjukkan kepada kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka, bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.